Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama untuk mata kuliah perencanaan pajak, yaitu mengenai dasar-dasar perencanaan pajak. Untuk dasar-dasar perencanaan pajak ini akan diberikan soal pretest yang diberikan setiap sebelum materi baru diberikan. Nanti semuanya bisa mengerjakan soal pretest yang tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman awal ya. Pemahaman awal materi yang akan dibahas. Seperti itu. Terdapat 5 soal pretest yang nanti harus dikerjakan oleh semua mahasiswa. Pertama, kita akan bahas mengenai pajak bagi negara. Jika kita melihat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara, disebutkan jenis-jenis penghasilan atau sumber-sumber pendapatan dari suatu negara atau dari negara Indonesia. Yang pertama adalah penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga penerimaan hibah. Jadi ada 3 sumber penghasilan negara kita. Yang pertama penerimaan pajak, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, dan yang ketiga penerimaan hibah, baik itu hibah di dalam maupun hibah di luar negeri. Kemudian dari 3 sumber pendapatan yang dimiliki oleh negara Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling tinggi dibandingkan dengan 2 yang lain, yaitu penerimaan bukan pajak dan hibah. Bahkan sejak tahun 2016, bahkan sebelumnya, sampai dengan tahun 2021, pajak itu selalu menjadi yang paling besar. Berikut ini adalah summary ya, atau ringkasan penerimaan negara yang berasal dari pajak, bukan pajak, dan hibah. Yang paling atas yaitu penerimaan yang berasal dari perpajakan. Kemudian bawahnya ini semua adalah rincian penerimaan pajak. Jadi penerimaan perpajakan itu ada PPh, ya, PPh juga dibagi lagi, ada PPh migas dan PPh non migas, PPN, PBB dan lain-lain. Adapun untuk penerimaan negara bukan pajak, rinciannya ada 4, ada sumber daya alam, baik itu migas maupun non migas, kemudian pendapatan dan kekayaan negara yang dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Untuk nilainya, ini yang paling atas ya, yang di bold. Untuk yang penerimaan perpajakan tahun 2016 itu 1.285. Ini totalnya ya. Kemudian rinciannya di bawahnya.
Nah, secara sekilas kita bandingkan untuk penerimaan negara ini yang paling besar adalah pajak. Mari kita bikin analisis mengenai penerimaan negara yang paling besar. Saya sudah buat tabel yang kedua, penerimaan negara, jadi berasal dari tabel yang sebelumnya, dibuat tabel ini. Seperti itu. Nah, untuk penerimaan negara ini ada pajak ya dengan nilai 2016 sampai 2021. Kemudian di sini ada presentasi. Nah, ini presentasinya adalah presentasi terhadap jumlah pendapatan. Ya. Contohnya seperti 83,1 itu dari mana? Dari 1285 dibagi 1546,9. Seperti itu. Nah, kita lihat untuk tahun 2016 sampai 2021 paling besar itu ada di 2021 ya. 83,4% dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Adapun untuk yang berasal dari bukan pajak, yang paling besar itu ada di tahun 2018, yaitu 21,2%. Seperti itu. Namun, meskipun paling besar di 2018, tidak pernah lebih dari 30%. Seperti itu ya. Makanya kita bisa menyimpulkan dari data tersebut di atas bahwa negara itu sangat bergantung kepada pajak. Untuk apa? Untuk menjalankan program-program yang dimiliki oleh pemerintah yang tertuang di dalam yang namanya APBN. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apakah negara Indonesia itu akan bangkrut atau akan hancur apabila tidak ada pajak? Nah, ini perlu dipikirkan ya. Kalau misalkan negara Indonesia tidak ada pajak, itu bagaimana? Jawabannya, negara Indonesia tidak akan hancur ya. Indonesia tidak akan bangkrut dalam waktu dekat. Tapi negara Indonesia akan mengalami kesulitan. Tapi apakah langsung bangkrut? Belum tentu ya. Negara akan mengalami kesulitan. Tapi apakah bisa hidup? Bisa aja. Negara kita tidak ada pajak pun bisa hidup. Contohnya ada negara-negara di dunia ini yang tidak ada pajaknya. Contoh negara yang tidak ada pajaknya itu adalah Uni Emirat Arab. Nah, di Uni Emirat Arab itu tidak ada pajak. Kemudian ada juga negara Bahama. Ini kepulauan ya. Kepulauan Bahama tapi menjadi negara. Kalau misalkan masih ingat, di pajak internasional itu termasuk negara surga pajak atau tax haven country. Kemudian ada juga negara Bermuda. Kemudian ada juga negara Oman. Nah, negara-negara ini tidak ada pajaknya dan masih sampai dengan saat ini masih eksis. Artinya, pajak itu tidak harus menjadi sumber utama suatu negara. Meskipun memang banyak negara yang menggantungkan hidupnya itu kepada pajak. Seperti itu. Makanya ketika suatu pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak itu mengalami penurunan, maka Indonesia akan mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Nah, kita lihat di atas selalu paling besar, bahkan 80%, hampir 100% ya. Tapi ternyata meskipun
pendapatan negara yang berasal dari pajak itu besar, tax ratio kita itu masih di bawah 15%. Sebelumnya kita jelasin dulu, emang apa sih tax ratio itu? Ya, di sini dijelasin, tax ratio itu cara ngitungnya adalah membandingkan antara jumlah penerimaan pajak dengan yang namanya PDB, produk domestik bruto, gitu ya. Yang namanya tax ratio ini banyak digunakan oleh dunia untuk mengukur, gitu ya. Jadi tax ratio ini adalah cara dunia ya mengukur kondisi pajak negara. Artinya apa? Kenapa harus menggunakan tax ratio? Karena yang namanya tax ratio itu mengukur antara PDB, produk domestik bruto, dengan jumlah penerimaan pajak. Artinya nanti diukur ya seberapa besar pajak dapat dihimpun ya. Dapat dihimpun pemerintah. Seberapa besar pajak dapat dihimpun pemerintah dari di bawah ya. Dari kegiatan ekonomi di dalam negaranya. Artinya, kegiatan ekonomi di dalam negara itu kan artinya perekonomian yang ada di dalam negeri. Baik itu penjualan, pembelian, penghasilan. Jadi, kalau misalkan kita lihat lagi di atas ya, tentu penerimaan yang berasal dari perpajakan itu adalah perpajakan yang dipajaki oleh negara kepada warganya sendiri. Artinya kalau misalkan perekonomian kita meningkat tinggi gitu ya, maka itu akan berbanding lurus dengan tax rasionya. Pajaknya pun akan besar. Seperti itu. Jadi ketika suatu negara transaksinya banyak, penjualan, pembelian, bahkan bisa melakukan penjualan ke luar negeri atau yang istilahnya adalah ekspor, maka secara otomatis pajak itu akan diterima oleh negara lebih besar. Seperti itu. Makanya digunakan yang namanya tax ratio. Jadi kegiatan ekonomi di sini yang dimaksud adalah produk domestik bruto atau PDB. Seperti itu. Nah, coba kita bandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung di dalam OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, di mana negara-negara maju yang masuk ke dalam OECD ini itu tax rasionya itu up 30%, di atas 30%. Sedangkan kita itu masih 15% ke bawah. Artinya jika dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia masih kurang baik. Seperti itu. Bahkan di negara Swedia itu sudah bisa mencapai 53%. Artinya perdagangan, perekonomian yang ada di negara Swedia mampu menjadikan pajaknya itu menjadi penghasilan yang maksimal. Seperti itu. Nah, kita lihat perkembangan tax ratio yang ada di negara Indonesia. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya di sini masih gitu di bawah 15%. Seperti itu. Kemudian
kita lanjutkan pembahasan pajak terhadap negara ya, pentingnya pajak untuk negara. Tim edukasi perpajakan DJP itu membuat perumpamaan. Perumpamannya itu adalah pajak itu seperti seorang ayah di suatu keluarga. Apabila seorang ayah itu memiliki penghasilan sebesar 7 juta, kemudian ibu 3 juta, pada saat ayah itu di PHK oleh perusahaan tempat dia bekerja, maka negara atau keluarga tersebut itu akan mengalami krisis atau misalkan perubahan dalam hal ekonominya. Kenapa? 70% hilang. Gitu ya. Sama negara kita, bahkan tadi kita lihat itu 80%. Jadi kebayang kalau misalkan negara Indonesia itu tidak ada pajaknya, 80% hilang. Seperti itu. Nah, karena pentingnya pajak untuk negara, maka ada yang namanya strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk mendapatkan pajak secara maksimal. Kalau perlu gitu ya, atau yang menjadi targetnya itu sama dengan tax ratio-nya negara-negara yang tergabung dalam OECD atau negara-negara maju. Gitu ya. Yang pertama, caranya itu adalah memperluas basis pajak. Gitu ya. Dan tetap berperan meningkatkan perekonomian. Jadi meskipun pajak itu diperketat, diperbanyak objeknya dan lain sebagainya, tetap perekonomian itu harus dijalankan, harus didukung. Jadi pemerintah itu di sisi lain memberikan banyak fasilitas agar perekonomian itu meningkat, tapi dari efek itu kepada pajaknya akan bertambah. Seperti itu. Kemudian perluasan basis pajak yang akan ditempuh, ini langkah yang kedua ya, yaitu meningkatkan kepatuhan. Ya, jadi kepatuhan untuk membayar, kepatuhan untuk melapor, kemudian kepatuhan untuk membayar sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian juga dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tentu dengan prinsip keadilan. Kemudian langkah yang ketiga adalah mendorong kemudahan investasi. Investasi baik itu yang berasal dari luar negeri ke Indonesia atau dari Indonesia sendiri. Kenapa? Karena ketika investasi itu masuk, maka perekonomian akan jalan, maka dengan sendirinya itu pajak akan meningkat. Seperti sama halnya misalkan ada suatu daerah yang di sana tidak ada pabrik, tidak ada perkantoran, kemudian pemerintah memberikan perintah untuk mendirikan pabrik di satu daerah tersebut, maka perekonomian akan jalan. Nanti di sana ada yang jualan makanan, ada jualan pakaian, ada misalkan pom bensin dan lain sebagainya. Maka nanti ke depannya daerah tersebut akan maju. Yang asalnya uang berputar itu hanya 100 juta per bulan, di daerah itu akan meningkat menjadi 100 miliar per bulan. Dan tentu efeknya ke pajak akan meningkat juga. Kemudian yang keempat yaitu DJP melakukan pemetaan dan melakukan pengawasan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi 4 langkah ini yang dilakukan oleh pemerintah agar memaksimalkan pembayaran pajak yang diberikan oleh para wajib pajak. Jadi kita pengen menunjukkan bahwa pemerintah itu sangat serius, gitu ya. Bahkan saking seriusnya itu sangat komprehensif ya, dari mulai basisnya diperbesar, diawasi, bahkan dihukum kalau misalkan ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan tentu menerapkan prinsip keadilan. Nah, meskipun pajak itu sangat diambil atau sangat ditekankan oleh pemerintah, namun manfaat dari pajak itu sebenarnya akan kembali kepada masyarakat. Tetapi tentu tidak langsung, sebagaimana yang dipelajari oleh kita bersama mengenai pengertian pajak gitu ya. Mengenai pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Gitu. Jadi pajak yang kita bayarkan dikelola oleh pemerintah, dibuatkan misalkan jalan tol, misalkan kemudian jalan, fasilitas-fasilitas umum, dan lain sebagainya. Yang bisa jadi itu sangat diperlukan oleh kita atau diperlukan oleh saudara-saudara kita di negara atau di daerah lain. Seperti itu. Nah, itu tentang pentingnya pajak bagi negara. Jadi kesimpulannya, pajak bagi negara itu sangat penting dikarenakan negara Indonesia paling banyak pendapatannya berasal dari pajak.